Sebelum kita mulai, pastikan dulu Bapak sudah berlangganan ke saluran podcast Sehat Alami. Nah, sekarang coba Bapak bayangkan satu momen yang sering banget terjadi, tapi jarang dibicarakan terang-terangan. Bapak sedang bermesraan dengan istri, lalu tiba-tiba wajah beliau meringis menahan perih. Tapi dia tetap diam, tetap sabar, tetap pura-pura baik-baik saja, cuma demi menjaga hati Bapak. Hati-hati, ya, itu bukan berarti cintanya mulai pudar. Bukan juga karena dia malas atau tidak ingin dekat lagi. Seringkali masalahnya justru sederhana tapi serius. Bapak masih memakai peta lama untuk menjelajahi tubuh yang musimnya sudah berubah. Di usia 50 ke atas, sentuhan yang dulu terasa nyaman bisa berubah jadi siksaan kalau caranya masih sama. Malam ini saya akan bongkar titik-titik rahasia baru yang bisa bikin istri Bapak merasa kembali seperti gadis, tanpa harus menahan sakit. Selamat datang di podcast Sehat Alami. Bersama saya, kita akan bicara dari hati ke hati tentang satu kenyataan biologis yang sering diabaikan. Tubuh istri Anda sekarang bukan lagi tubuh yang sama seperti 30 tahun lalu. Menopause membawa perubahan besar, membawa badai hormon yang mengubah taman bunga menjadi tanah yang lebih rapuh, lebih kering, dan lebih sensitif. Jadi sebelum kita bedah peta rahasianya, silakan klik like dan subscribe sebagai tanda bahwa Bapak siap belajar menjadi suami yang lebih pengertian di masa emas ini. Sudah? Oke, mari kita mulai pelan-pelan. Bapak harus paham, ketika seorang wanita masuk masa menopause, kadar hormon estrogen menurun drastis. Secara medis, ini menyebabkan kondisi yang disebut atrofi vagina. Dinding vagina menjadi lebih tipis, elastisitasnya menurun, dan produksi pelumas alami melambat. Artinya apa? Sesuatu yang dulu terasa nikmat, hangat, dan lembut, sekarang bisa terasa seperti amplas yang menggores kulit. Jadi jangan buru-buru menyebut istri dingin, jangan langsung menuduh beliau tidak melayani, apalagi sampai merasa dirinya tidak sayang lagi. Seringkali gairah itu bukan mati, tapi terhalang oleh rasa takut terhadap nyeri fisik. Di usia ini, bercinta bukan lagi seperti lari sprint yang serba cepat dan penuh tenaga. Justru lebih mirip tarian lambat yang butuh rasa, kesabaran, dan kelembutan. Disinilah banyak pria keliru karena masih membawa pola pikir lama. Semakin cepat, semakin keras, semakin dalam, maka semakin jantan. Padahal, di usia 50 plus, cara pikir seperti itu malah bisa melukai. Kesalahan terbesar para pria adalah mitos yang sudah terlanjur dipercaya bertahun-tahun. Mitosnya begini, semakin dalam penetrasi, semakin hebat, semakin macho. Padahal, di usia 50 ke atas, leher rahim istri menjadi lebih kaku dan jauh lebih sensitif terhadap benturan. Bahayanya, kalau penetrasi terlalu dalam dan terlalu menghentak, organ dalam yang rapuh bisa terasa seperti tertumbuk dari dalam. Akibatnya bukan kenikmatan, tapi ngilu yang bisa sampai ke perut bawah. Jadi solusinya jelas, kendalikan kedalaman. Kejantanan sejati di usia senja bukan diukur dari seberapa dalam Bapak masuk, tapi dari kemampuan Bapak mengatur ritme, membaca reaksi tubuh istri, dan menghormati batas kenyamanannya. Mainnya cukup di area depan dan tengah saja dulu, jangan asal membentur alarm rasa sakitnya. Dulu mungkin bagian ini terasa seperti wilayah favorit, tapi sekarang tubuh sudah berubah. Jaringan di area dada dan payudara menipis, dan saraf di sekitar puting bisa menjadi sangat sensitif. Kenyataannya, gesekan kasar atau remasan kuat yang dulu mungkin terasa menggoda, sekarang bisa terasa seperti setrum kecil yang bikin kaget, atau malah perih, bukan nikmat. Karena itu, triknya adalah gunakan teknik teasing. Jangan langsung buru-buru ke pusatnya. Mulailah dengan membelai area tulang selangka, lalu sisi samping payudara, pakai telapak tangan yang hangat, biarkan rasa penasaran istri yang bekerja. Rasa penasaran itu akan memicu dopamin, dan tubuhnya perlahan akan memberi respons berupa pelumas alami. Ingat, hindari eksperimen di area ini tanpa persetujuan dan tanpa pelumas yang cukup banyak. Jangan merasa semua sentuhan harus langsung ke titik utama. Kadang justru yang pelan-pelan itulah yang paling membangkitkan. Di usia senior, ada juga bagian sensitif lain yang sering disalahpahami. Otot cincin di area tersebut melemah,
dan risiko iritasi atau wasir bisa meningkat. Karena itu, kalau Bapak tiba-tiba menekan area ini dengan cara yang salah, tubuh istri bisa langsung mengirim sinyal bahaya. Reaksinya bukan manja, bukan drama, tapi refleks alami. Vaginanya bisa mengering seketika, otot paha menutup rapat, dan seluruh tubuhnya berkata, "Stop dulu." Itu sebabnya rasa aman adalah pintu gerbang orgasme wanita lansia. Kalau istri merasa tenang, dihormati, dan tidak terancam sakit, tubuhnya jauh lebih mudah terbuka. Nah, berarti kita sudah membuang peta yang salah. Sekarang saatnya saya berikan peta harta karun yang baru. Ada 3 titik emas yang jarang diketahui pria, termasuk cara membujuk G-spot tanpa harus menghajarnya. Siap, Bapak? Mari kita lanjutkan pelan-pelan, karena bagian ini penting sekali. Kita masuk ke bagian teknis. Ini tentang bagaimana membangkitkan mata air kenikmatan istri tanpa rasa sakit, sekaligus menjaga keharmonisan batin di masa tua. Banyak pria pada umumnya terlalu terburu-buru ingin langsung masuk. Mereka pikir semakin cepat dimulai, semakin cepat selesai, dan itu dianggap efisien. Padahal, di usia menopause, pintu masuk vagina adalah area yang paling kaya saraf perasa. Kalau langsung didobrak, justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman yang berat. Teknik yang tepat adalah memakai bantalan jari yang paling empuk atau telapak tangan yang hangat. Tempelkan saja lembut di gerbang luar, jangan ditekan, jangan dipaksa, jangan digeser terlalu agresif. Efek dari sentuhan lembut yang diam seperti itu ternyata luar biasa. Tubuh istri akan mulai memicu hormon oksitosin, hormon cinta, lalu dopamin ikut naik. Dari situ, otot panggul menjadi lebih rileks, dan kelembaban alami mulai muncul pelan-pelan. Jadi semakin lama Bapak sabar di gerbang, semakin siap tubuh istri menerima kehadiran Bapak tanpa rasa perih. Ini bukan soal ngegas, tapi soal membaca waktu. Banyak pria cuma mengenal klitoris sebagai satu-satunya pusat kenikmatan. Padahal, di usia lansia, sentuhan langsung pada klitoris kadang justru terasa terlalu tajam, bahkan seperti tersengat listrik. Maka rahasianya adalah geser jari Bapak sedikit ke bawah, ke area antara klitoris dan lubang vagina, yaitu area uretra. Tekniknya gunakan gerakan brushing atau sapuan yang super ringan, seperti rintik hujan yang jatuh satu-satu. Jangan tergesa, jangan ditekan keras. Area ini terhubung ke ribuan ujung saraf di dinding depan, jadi kalau disentuh dengan halus, sensasinya bukan meledak kasar, melainkan hangat, bergulung-gulung, dan pelan-pelan menghanyutkan. Banyak wanita justru merasakan sentuhan seperti ini jauh lebih nyaman dan aman di usia senior. Jadi bukan soal siapa paling berani, tapi siapa paling peka. Nah, titik yang satu ini tetap jadi primadona sampai kapanpun, cuman caranya mainnya harus berubah. Lokasinya sekitar 2-3 cm di dinding atas bagian dalam. Kuncinya sederhana tapi sering diabaikan. Gunakan jari yang bersih, kuku harus pendek, lalu lakukan gerakan mengait secara perlahan, seperti sedang memanggil sesuatu yang lembut. Jangan pakai ritme yang asal. Gunakan ritme yang mirip detak jantung, tekan lalu lepas, tekan lalu lepas. Jangan cepat-cepat. Di usia ini, stimulasi G-spot bukan cuma soal fisik, tapi juga soal pelepasan emosi. Banyak wanita senior merasa dirinya kembali dihargai, diakui, dan utuh saat titik ini disentuh dengan penuh perasaan, bukan sekadar nafsu. Jadi kalau Bapak ingin benar-benar membuat istri nyaman, jangan pikirkan pencapaian, pikirkan pengalaman. Jangan pikirkan gaya, pikirkan rasa aman. Disitulah bedanya. Bapak, sebagai dokter saya harus tekankan, pelumas adalah sahabat terbaik Anda. Jangan gengsi, jangan merasa minder, dan jangan langsung berpikir istri sudah tidak bergairah kalau harus memakai pelumas tambahan. Secara biologis, dinding yang lebih tipis memang butuh bantuan agar gesekan tidak berubah menjadi luka. Gunakan pelumas berbahan dasar air atau water-based yang berkualitas baik. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kasih sayang Bapak supaya istri bisa menikmati kemesraan tanpa dibayangi rasa sakit. Banyak pasangan justru terselamatkan karena mau mengakui bahwa tubuh berubah, dan perubahan itu butuh penyesuaian. Jadi stop merasa bahwa pelumas itu mengurangi romantika.
Justru sebaliknya, pelumas bisa menyelamatkan malam yang indah agar tidak berubah jadi malam yang penuh keluhan. Kadang hal kecil seperti ini yang bikin hubungan tetap hangat. Dan terakhir, ubahlah definisi seks hebat versi Bapak di usia emas. Ini bukan lagi soal durasi panjang atau gaya yang akrobatik. Kejantanan Bapak sekarang tidak diukur dari kerasnya alat vital, tapi dari kelembutan hati dan kelincahan jari-jari Bapak membaca kebutuhan istri. Jadilah pahlawan yang menyembuhkan lewat sentuhan, bukan yang menaklukkan lewat kekuatan. Karena ketika istri merasa aman di pelukan Bapak, tanpa takut disakiti, tanpa rasa was-was, tanpa tekanan, maka pintu gairahnya akan terbuka dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, Bapak tidak perlu memaksa apapun. Itulah peta rahasia untuk menjaga api asmara tetap menyala di usia senja. Jangan simpan ilmu ini di kepala saja. Praktikkan nanti malam dengan sabar, dengan lembut, dengan hati yang tenang. Jadikan setiap sentuhan sebagai doa syukur bahwa kalian masih bisa menua bersama, masih bisa saling menjaga, masih bisa saling membahagiakan. Kalau video ini bermanfaat buat Bapak, tolong bagikan ke teman-teman seperjuangan, supaya makin banyak pasangan lansia yang bisa hidup bahagia dan harmonis. Klik like dan subscribe untuk tips kesehatan alami lainnya. Saya Dr. Fitri dari podcast Sehat Alami pamit undur diri. Semoga malam Bapak dan istri penuh kelembutan, penuh rasa aman, dan penuh kebahagiaan. Selamat menikmati surga dunia berdua.